Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel Belajar Matematika ya. Tapi matematikanya yang mudah-mudah aja lah ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan nih pembahasan buat teman-teman para pejuang PTN. Ya, kita akan kembali bahas soal pengetahuan kuantitatif ya. Kali ini sudah masuk ke part 4 ya. Oke, kita langsung saja ke soal-soalnya ya. Oke, nomor satu. Di sini ada soal tentang barisan aritmatika di mana suku ke-6 ya dan suku ke-10 masing-masing 18 dan 30. Maka nilai suku pertamanya adalah jadi kita langsung saja ya. U10-nya 30 dan U10 itu berdasarkan rumus suku ke N itu adalah A ditambah 9B, di mana A itu adalah suku pertama dan B itu adalah bedanya gitu ya. Sedangkan suku ke-6 adalah 18. Berarti suku ke-6 itu adalah A plus 5B ya, sama dengan 18. Oke, ini langsung saja kita eliminasi. Ya, sehingga A-nya hilang, kita dapat 4B sama dengan 12. Berarti kita dapat B-nya adalah 3. Untuk mendapatkan A-nya kita substitusikan nilai B sama dengan 3 ke persamaan yang U6 ini ya. A plus 5B sama dengan 18, B-nya kita ganti dengan 3 sehingga menjadi 15. Berarti dapat A-nya juga 3. Oke. Ya, A ini adalah suku pertama. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke, berikutnya soal nomor 2. Jika dibuat segitiga yang baru dari gambar di bawah dengan cara mengurangi X sehingga luasnya berkurang 19% dari luas awalnya, berapakah X harus dikurangi? Oke, kita akan mulai dengan luas yang setelah dikurangin ya. Ini tadi kuranginnya 19%, berarti luas yang kedua itu 81% ya. 100% dikurangi 19%. Jadi luas setelah dikurangin itu ada 80% dari luas pertama. Oke. Kita masukkan rumus luas ya. Rumus luas itu kan setengah alas kali tinggi, karena kebetulan baik alas maupun tingginya ini sama ya. Baik luas yang pertama maupun luas yang kedua setelah berubah kan sama-sama aja ya luas dan tingginya. Di sini X berarti jadi X kuadrat, sedangkan ini saya tulis X aksen ya. Ini adalah panjang atau sisi yang setelah berubah gitu ya. Oke. Berikutnya kita bisa coret setengahnya ya, kiri dan kanan, sehingga kita dapat X aksen kuadrat sama dengan 81/100 X kuadrat. Berikutnya kita akarin aja sehingga kita dapat X aksen sama dengan akar dari 81/100 X kuadrat, sehingga kita dapat X aksennya adalah 9/10 X. 9/10 ini kan sama aja dengan 90% ya. Jadi X aksennya itu adalah 90% dari X awal, berarti dikurangi 10%, sehingga jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 3, ini tentang himpunan ya. Di sini diketahui S-nya adalah 1 2 3 sampai 10. S ini semestanya gitu ya. Sedangkan himpunan A adalah 1 2 3 4 dan B adalah 3 4 5 6. Jika AC menyatakan komplement dari A, komplement itu artinya bukan anggota A gitu ya. Jadi A komplement itu artinya bukan anggota A. Maka A komplement diiris dengan B komplement adalah, kita mulai dari A komplement. Ya, A komplement itu kan tadi bukan si A atau bukan anggota A, berarti dari semesta yang tersisa ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, itu A komplement. Ya, bagaimana dengan B komplement? B komplement itu berarti yang bukan B. Jadi satu masuknya 1, 2. Nah,
selain dari 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 7, 8, 9, 10. Oke, kita langsung cari irisannya. Irisan ini kan artinya anggota A komplement juga anggota B komplement. Atau lebih tepat, lebih gampangnya yang ada dua-duanya lah ya. Berarti kan di sini mulai dari 7 ya. 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya yang A. Oke, berikutnya soal nomor 4. Bintang menabung di bank 5 juta. Setelah 8 bulan uangnya menjadi 5.050.000. Pertanyaannya, berapa persen bunga per tahun? Oke, kita pertama cari bunganya dulu ya. Jadi selama 8 bulan itu kan bunganya itu adalah 50.000. Ingat, ini bunga selama 8 bulan. Yang kita cari adalah bunga 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi kita bandingkan saja ya. Mencari bunga 12 bulan berarti 12 per 8. Jadi kita bandingkan saja. Dikali 50.000 kita dapat 75.000. Nah, untuk mencari persentasenya kita bagi dengan modal awal atau awal menabung berapa gitu ya. Berarti kita dapat 75.000 dibagi dengan 5 juta ya, dikali 100%, 1,5%. Jadi jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 5. Jika 4AX ditambah 3 sama dengan 10 dan 2BX ditambah 3 sama dengan 6, maka nilai A per B adalah. Oke, kita langsung saja. Pertama, 4AX ditambah 3 sama dengan 10. Kalau kita pindahkan 3-nya ke ruas kanan berarti jadinya 10 dikurang 3 jadi 7 ya. Oke, kita dapat 4AX sama dengan 7. Kita lakukan hal yang sama dengan 2BX plus 3 sama dengan 6. Maka kita dapat 2BX sama dengan 3. Langsung aja kita bagi ya. 4AX kita bagi dengan 2BX itu sama dengan 7 per 3. Berarti ini bisa kita coret-coret aja ya. X atas bawah kita coret. 2 dengan 4 atau 4 dengan 2 kita coret ya. Nah, sehingga kita dapat 2A per B sama dengan 7 per 3. Maka 2-nya kita kalikan dengan 3 ya. Kita kali silang. Berarti dapat A per B sama dengan 7 per 6. Jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AB itu sama dengan 3. Sedangkan AC itu sama dengan 4. Pertanyaannya, luas daerah yang diarsir adalah. Kita mulai saja ya. Luas yang diarsir ini itu bisa kita dapat dari luas segitiga kita kurangi dengan luas lingkaran. Luas segitiga dulu ya. Segitiga alasnya itu 4, AC 4 dan tingginya itu AB 3. Jadi luasnya adalah setengah dikali 4 dikali 3 gitu ya. Sedangkan untuk lingkaran itu kan rumusnya VR kuadrat. Cuma kita nggak tahu R-nya berapa gitu ya. Oke, yang luas segitiga dulu kita selesaikan, kita dapat 6. Jadi ini 6 dikurangi pi R kuadrat. Nah, betul sampai sini kita sudah bisa melihat ya, atau sudah bisa menebak nih jawabannya yang mana gitu ya. Yang 6 dikurangi pi sekian gitu ya, berarti kan yang B ya kalau kita dilihat. Kenapa? Karena R-nya sudah tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang dari 1 ya. Karena kalau lebih dari 1 berarti pi-nya ini berapa pi gitu ya. Ataupun kalau kurang dari 1 atau pecahan berarti kan harusnya di sini pecahan, tapi di sini nggak ada pilihan itu ya. Maka pilihan yang mungkin hanya yang B gitu ya. Kita bisa langsung aja jawab yang B ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuktikan, kita bisa sebetulnya menggunakan konsep dari lingkaran dalam segitiga ya. Ini rumusan untuk mencari R-nya. Nanti silakan teman-teman coba sendiri ya untuk membuktikannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya soal nomor 7. Nadia bekerja sebagai pembuat roti. Hubungan antara banyak kue dan tepung yang dipakai adalah sebagai berikut ini. Jadi kalau kuenya 15, tepung yang dipakai 10 ya. Terus kalau 27 yang tepungnya 18 gitu. Nah, pertanyaannya kalau tepungnya 8 nih kuenya berapa gitu. Nah, langsung aja gunakan perbandingan ya.
Nah, misalkan ini yang ditanyakan X, berarti X per 8 itu sama dengan 15 per 10. Atau teman-teman bisa pakai 27 per 18 ya, akan sama hasilnya. Oke, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan dulu ya, yang 15 dengan 10 kita bagi dengan 5 ya. Sehingga 15 dapat 3, 10 dapat 2. Berikutnya tinggal kita kali silang aja 8 dengan 3. Jadi 24 per 2 yaitu 12. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor 8. Misalkan X dan Y menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan Y ditambah 4X sama dengan 10, maka nilai Y adalah, oke. Sini putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, pernyataan pertama, X kuadrat min 16 sama dengan 48. Pernyataan kedua, 12X sama dengan 60 min 3Y. Oke, cara mengerjakan soal seperti ini kita harus satu-satu ya teman-teman ya. Jadi pernyataan satu saja gitu ya. Oke, jadi pernyataan duanya kita bagikan dulu. Apakah cukup atau tidak? Kita mulai dari pernyataan satu saja. X kuadrat min 16 sama dengan 48. Kalau 16 nya kita pindah ruaskan, kita dapat X kuadrat sama dengan 64. Atau X nya kita dapat ya dapat lah ya plus minus 8. Kalau nilai X kita dapat, otomatis nilai Y juga dapat ya. Berarti pernyataan satu saja cukup. Oke, kita cek pernyataan 2 saja. 12X sama dengan 60 min 3Y. Oke. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bagi 3, ini bentuknya jadi 4X sama dengan 20 min Y. Oke, berikutnya Y pindah ruas ke kiri jadi Y plus 4X sama dengan 20. Oke. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini bentuk yang ini nih, Y plus 4X kan sama ya dengan bentuk yang ditanyakan ini nih, Y plus 4X ya. Nah, kalau ketemu seperti ini artinya kalau dalam garis ini dua garis yang sejajar ya. Dua garis sejajar itu tidak memiliki penyelesaian teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan mendapatkan nilai Y dan X-nya karena mereka sejajar ya. Maka pernyataan 2 ini berarti X-nya nggak bakal kita dapatkan, ya otomatis Y-nya juga nggak bakal kita dapatkan ya. Jadi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, kalau pernyataan 1 saja cukup sedangkan 2 tidak cukup, ini jawabannya yang A ya. Berikutnya soal nomor 9. Di sini ada dua garis gitu sejajar, lalu ada satu garis memotong ya. Oke. Pertanyaannya, maka nilai Z adalah ya. Langsung saja ya. Pernyataan pertama saja, yaitu Y sama dengan 80 derajat. Oke, teman-teman perhatikan Y di sini dengan X itu namanya sudut bertolak belakang. Ya, sudut bertolak belakang itu sama besar, maka kalau Y-nya sama dengan 80, kita dapat X-nya 80 juga. Nah, berikutnya adalah X dan Z ini namanya sudut hadap gitu ya, yang jumlahnya itu akan 180 gitu. Jadi otomatis Z-nya juga kita dapat ya, Z-nya 100 karena X-nya dapat ya. Intinya gitulah, kalau X dapat ya Z juga dapat gitu ya. Oke, jadi pernyataan satu saja cukup. Berikutnya pernyataan 2 saja. Pernyataan 2 itu bilang X plus Y sama dengan 160. Oke, sama aja ini. Karena X dan Y itu sama besar ya dapat juga X-nya ya. Nah, berarti 80 juga ya, karena X dan Y itu sama besar. Jadi 80 tambah 80 gitu ya. Kalau X dapat ya otomatis Z juga dapat ya. Jadi pernyataan 2 saja cukup. Oke, pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup, maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan soal berikut. Ya, soal nomor 10. Sebuah garis melalui min 1,3 dan bergradien 2. Titik yang terletak pada garis tersebut adalah Y. Berarti kita cari dulu garisnya ya. Ya, persamaan garis itu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, di mana 1 dan Y1 itu adalah titiknya.
dan M itu adalah gradien. Ini udah ada semua ya. Titiknya min 1, 3, berarti Y-nya 3, X-nya min 1. Sedangkan gradiennya 2. Jadi garisnya menjadi Y min 3 sama dengan 2 dikali X plus 1. Oke, kita kalikan saja, berarti Y min 3 sama dengan 2X plus 2. Min 3-nya pindah ruas sehingga kita dapat Y sama dengan 2X plus 5. Ini adalah garisnya. Oke, kita mulai dari titik yang pertama. Untuk X sama dengan 1, kalau kita masukkan atau substitusikan ke 2X plus 5, kita akan mendapat nilai Y. Nilai Y-nya adalah 7. Jadi titiknya 1,7. Ya, pernyataan pertama benar. Untuk soal seperti ini, berarti kalau 1 betul ya otomatis 3 juga betul ya. Kita cek pernyataan kedua. Untuk X sama dengan 2 kita masukkan, berarti dapat Y-nya 9. Jadi titiknya 2,9. Jadi 2,4 itu salah. Nah, ya udah otomatis 4 juga akan salah ya. Sehingga jawabannya yang B ya, 1, 3. Oke, langsung berikutnya nomor 11. Perbandingan umur paman dan ayah 5 tahun yang lalu adalah 5:8. Jika selisih umur mereka tahun ini adalah 15 tahun, maka perbandingan umur ayah dan paman 5 tahun yang akan datang. Oke, kita akan mulai dari 5 tahun yang lalu. Ini perbandingannya adalah umur paman dan umur ayah gitu ya. Karena 5 tahun yang lalu, maka baik umur paman maupun umur ayah kita kurangin 5 ya. Oke, berikutnya kita kali silang ya, sehingga kita dapat 8P min 40 sama dengan 5A min 25. 5A nya pindah ke kiri, kita dapat 8P min 5A sama dengan 15 ya. Dari minus 25 ditambah 40. Oke, berikutnya kita masuk ke tahun ini, dimana selisih mereka adalah 15. Oke, umur ayah jelas lebih tinggi ya dari umur paman gitu. Makanya di sini A min P sama dengan 15. Oke, kita kalikan 5 saja, berarti kita dapat 5A min 5P sama dengan 75. Lalu kita eliminasi. Ya, di sini kita tambahkan ya, sehingga A-nya hilang. Kita dapat 3P sama dengan 90 karena kita tambahin ya. Oke, berarti dapat P-nya adalah 30. Sehingga kita dapat umur ayah juga adalah 45 ya. Ini kita masukkan ke sini saja nih, A min P sama dengan 15. Oke, berikutnya pertanyaannya kan 5 tahun akan datang, perbandingan antara umur ayah dengan umur paman. Umur ayah harus tambah 5 ya, karena 5 tahun akan datang, paman juga tambah 5. Berarti 45 ditambah 5 dibagi dengan 30 tambah 5. Jadinya 50/35. Kalau kita bagi 5 jadinya 10/7. Jadi jawabannya yang B. Oke, berikutnya nomor 12. Ini ada himpunan dengan pasangan berurut ya. Pertanyaannya yang merupakan fungsi adalah, oke langsung saja. Dari definisi fungsi ya, dalam matematika itu artinya fungsi itu relasi ya, relasi khusus tapi. Jadi relasi tapi ada syaratnya, di mana himpunan daerah asal itu atau domain itu hanya tepat punya satu anggota kawan di kodomain gitu ya. Nah, bahasa sederhananya begini deh ya. Jadi anggota domain itu tidak boleh muncul lebih dari satu lah, itulah sederhananya begitu ya. Lebih enaknya sih begitu. Jadi kita tinggal cek aja ya dari pernyataan-pernyataan yang ada ini. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Yang kita cek domainnya aja ya, atau X-nya saja. Kalau ada yang muncul 2 kali berarti dia bukan fungsi. Pernyataan pertama itu fungsi ya, aman nih ya, nggak ada yang muncul 2 kali. Loh, ini kan A-nya muncul berkali-kali, nggak ada masalah ya. Kalau untuk kodomain itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau domainnya aja. Oke. Yang pernyataan 2 ternyata juga iya nggak ada ya, berarti ini fungsi juga.
Pernyataan 3 juga fungsi, sedangkan pernyataan 4 bukan fungsi. Kenapa? Karena 1 muncul 2 kali, 2 juga muncul 2 kali ya. Jadi ini jawabannya yang A. Oke, berikutnya soal nomor 13. Di sini hasil dari penjumlahan ini hilang soalnya ya. Jadi maksudnya adalah 5x min 6y per 3 ditambah x plus 3y per 4. Nah ini soalnya ya. Oke, kita tahu jumlahkan saja. Pertama kita kali silang ya teman-teman ya. 4 kita kalikan dengan 5x min 6y, sedangkan 3 kita kalikan dengan x plus 3y. Seperti ini ya. Kita kalikan dulu, berarti kita dapat 20x min 24y ditambah 3x plus 9y. X tambah dengan x, y tambah dengan y. Kita dapat 23x dikurang 15y per 12. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal nomor 14 ini DHP ya, daerah himpunan penyelesaian. Nah ini pertanyaannya adalah pertidaksamaan yang memenuhi. Oke, langsung aja. Pertama kita cari dulu persamaan garisnya ya. Ini garis yang melalui titik min 3,0 dan 0,7. Ya ini persamaannya ya teman-teman ya. AX plus BY sama dengan A kali B, di mana A itu adalah angka yang titik potong di Y ya, sedangkan B itu titik potong di X gitu ya. Kita kalikan, berarti 7x ditambah ini kan min 3 ya, min 3y sama dengan 7 dikali min 3, sehingga kita dapat 7x min 3y sama dengan min 21. Karena di sini jawabannya 21-nya ada sebelah kiri, kita pindahkan dulu ya sebelah kiri sehingga menjadi plus 21 sama dengan 0. Oke, berikutnya kita tentukan pertidaksamaannya. Caranya mudah, teman-teman tinggal lihat saja daerah yang diarsir atau DHP-nya itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan garis. Ya, patokannya garisnya ya. Kalau ada di sebelah kiri, maka tandanya kurang dari. Kalau ada di sebelah kanan, tandanya lebih dari. Di sini itu kan di sebelah kiri, maka tandanya kurang dari, sehingga jawabannya yang B. Oke, ini oh ya, sebelum ke soal terakhir ini ada ya catatan dulu deh ya. Tadi saya udah bilang tanda kurang dari itu digunakan apabila yang di sebelah kiri garis DHP-nya, kalau lebih dari itu di sebelah kanan garis. Tapi ada tapinya nih, harus perhatikan nih teman-teman. Ini berlaku hanya jika konstanta nih maksudnya ya, X harus positif. Seperti di sini lihat 7x min 3y. Nah yang perhatikan tuh 7x saja, 7x kan positif ya. Kalau y nggak ada masalah, mau positif mau negatif tidak ada masalah untuk y ya. Tetapi untuk x dia harus positif, baru kita bisa berlakukan aturan yang ini ya. Oke, itu catatannya. Oke baik, langsung masuk ke soal terakhir. Soal nomor 15 ini himpunan lagi ya. A itu 3457, sedangkan B 1567 dan C itu 46538. Pertanyaannya adalah A diiris B dikurang C. Ya, kita mulai dari irisan dulu ya. A iris B itu artinya anggota A yang juga anggota B. Nah, jadi kita perhatikan aja. Anggota A juga anggota B, berarti yang ada di kedua-duanya ya. Di sini terlihat ada 5 dan 7. Oke, jadi A iris B itu 57 ya. Berikutnya, jika ada fungsi P dikurang jika ada himpunan P dikurang himpunan Q, itu artinya anggota P yang bukan anggota Q ya. Anggota P yang bukan anggota Q. Nah, berarti di sini kan AB, A iris B ya dikurang C gitu ya. A iris B dikurang C. A iris B itu kan 57 yang bukan anggota C. Berarti kan C itu ada 5. Nah 5-nya kita keluarin gitu ya, sehingga sisanya tinggal 7. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, cukup ya soal paket yang keempat atau part 4-nya ya. Ya, semoga ini membantu teman-teman untuk belajar mempersiapkan
UTBK SNBT 2024 dan seterusnya lah ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.